Selamat pagi anak-anakku. Shalom, apa kabar kalian semuanya? Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita semua, karena hari ini kita akan melaksanakan ibadah ucapan syukur dan Purnawidya Angkatan 9 SDK Penabur Harapan Indah tahun ajaran 2019-2020. Ya, tahun ini sangat istimewa karena kita melaksanakan Purnawidya di tengah masa pandemi COVID, di mana segala sesuatunya harus dilakukan secara online. Tapi Ibu percaya, walaupun acara ini dilakukan secara online, tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita untuk mengikuti acara ini. Dan terlebih tahun ini merupakan angkatan yang sangat istimewa. Kenapa seperti itu? Karena kelas 6 tahun ini menjadi angkatan pertama yang melaksanakan online learning atau digital learning yang dilakukan di rumah masing-masing. Kurang lebih selama 3 bulan ini kamu sudah melakukan online learning di rumah masing-masing. Walaupun demikian, Ibu percaya hal ini tidak menyurutkan semangat juang kalian di dalam belajar untuk memberikan prestasi yang terbaik selama kalian belajar, selama 6 tahun kalian belajar di SDK Penabur Harapan Indah. Nah, jadi mari kita semuanya dengan ucapan syukur datang kepada Tuhan, dan kita mau melihat bagaimana penyertaan Tuhan selama 6 tahun ini. Kalian sudah ditolong Tuhan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam masa pembelajaran selama 6 tahun ini. Mari anak-anak sekalian, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk support yang sangat besar dari Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Demikian juga dengan mama papa kamu yang sudah mendampingi kamu selama 3 bulan ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita, Ibu mau ajak kita semua untuk terlebih dahulu bersaat teduh. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Mari Bapak Ibu serta anak-anak sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga sampai saat ini kami masih boleh menikmati setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah kelulusan anak-anak kami kelas 6. Biarlah Tuhan kami memberkati acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap gadget yang kami pergunakan, untuk setiap alat yang boleh kami pakai ya Bapak, biarlah Engkau yang memberkatinya sehingga semuanya boleh memperlancar ibadah kelulusan kali ini.
Kami juga mau berdoa biar Tuhan Kau yang mampukan kami dalam mengikuti ibadah ini, agar setiap firman yang boleh kami dengar itu boleh menjadi pedoman kami untuk kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan ibadah kelulusan kali ini ke dalam tangan kasih Tuhan, biar Allah saja yang boleh menjaga dan menemani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom buat kita semua, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan di kelulusan kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan. Terkhusus pada hari ini kami begitu merasa berharga, begitu merasa spesial ketika kami boleh menerima kelulusan 6 tahun lamanya kami menjalani sekolah dasar di tengah-tengah Sekolah Dasar Kristen Penabur Harapan Indah. Terima kasih untuk masa-masa yang baik, dan kami ingin melanjutkan kehidupan kami ke jenjang berikutnya, dan ajarkan kami untuk bisa sanggup berjalan melangkah dalam harapan kepadamu. Karena kami yakin dan percaya ya Allah, Engkau selalu mendampingi kami dan Engkau tidak pernah melupakan kami, agar kami pun belajar untuk selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa dan pertolongan kami ya Allah. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Kiranya kita tetap dalam kondisi baik. Dan mari kita membuka Alkitab kita untuk mendengarkan perenungan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita membuka Mazmur 71 ayat 5-7. Mazmur 71 ayat 5-7 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, saya bacakan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Sampai di sini perenungan kita. Shalom. Semoga kita dalam kondisi baik walau kita melihat ini dari YouTube atau enggak lewat virtual. Tapi itu tidak mengurangi makna sukacita kita yang sangat luar biasa di hari ini. Saya ingin memakai ini dulu supaya perasaan lulusnya juga terasa. Wah, harusnya kan kita beribadah bersama lalu, ini tanda kelulusan. Jadi, shalom adik-adik, nama saya Indah Sirulina, adik-adik boleh memanggil saya Pendeta Indah atau enggak Kak Indah juga boleh. Nah, ini topik kelulusan saya ketika tahun 2016 saya mendapati kelulusan di S2. Nah, jadi Kak Indah dari Pendeta GBKP Gereja Batak Karo Protestan. Nah, ketika mendapati ini awalnya berpikir kayaknya nggak mungkin deh S2. Aduh susah banget. Udah
bacaannya pusing, aduh belajarnya juga pusing. Tapi ternyata ketika lulus, wah, satu keyakinan Kak Indah, nggak pernah rugi belajar. Tidak pernah merasa rugi ketika menjalani sekolah apapun tantangannya. Karena apa? Karena Kak Indah berjalan dalam pengharapan kepada Allah. Dan ini tema kita juga hari ini, teman-teman. Karena kayaknya tidak mungkin kita bisa belajar dari rumah lewat laptop, gurunya jauh, teman-teman juga jauh, kita belajar sendiri, mama papa juga kadang-kadang sibuk, tapi ternyata hari ini kita berhasil melewati semuanya. Hebat. Oleh sebab itu mari kita merenungkan apa yang membuat kita berhasil dalam kehidupan kita, dan itu pun kita pakai untuk melangkah ke depan. Tema kita hari ini teman-teman adalah walk in hope. Melangkah dalam harapan. Ya. Yang pertama itu Kak Indah ingin kita, ini teks perenungan kita, memperhatikan penekanan penting dalam 3 ayat ini. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda. Kepada mula aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji, dan bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Nah, pertama, mari beli selamat pada diri kita. Coba ditepuk pundaknya masing-masing. Wah, kamu hebat. Selamat, kamu sudah lulus hari ini. Boleh orang tuanya, mama papanya, peluk anaknya, katakan selamat. Kamu sudah lulus hari ini. Kenapa ini penting adik-adik? Kenapa ini penting teman-teman? Karena kita harus memberi diri kebanggaan, memberi diri pujian, memberi diri apresiasi, karena kita boleh melalui segala tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak mudah loh belajar dari rumah, tidak mudah mendapati kelulusan lewat belajar dari rumah. Oleh sebab itu beri selamat pada diri kita. Katakan kamu hebat. Selamat kamu sudah berjuang. Katakan pada tubuh kita terima kasih, karena kesehatan pun boleh kita rasakan. Dan jangan lupa terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Teman-teman, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kita tidak punya kekuatan ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Ini yang kita harus ingat dulu pertama-tama. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, kamu itu adalah tanda ajaib, anugerah dari Tuhan. Mungkin kita selama ini berpikir, aku gendut, aku jelek, nilaiku tidak bagus, tidak tinggi. Kadang-kadang kita juga pusing. Mama marah terus, papa marah terus gitu. Tapi kamu harus ingat, hari ini kamu harus meyakini kamu adalah tanda ajaib, anugerah dari Tuhan. Ya. Mazmur 71 adalah sebuah doa minta perlindungan di masa tua. Jadi pemazmur di Mazmur 71 ini teman-teman, dia sudah tua. Dia mengingat bahwa ketika dia menuju ataupun menjalani masa tuanya, ternyata dia tidak punya kekuatan dalam diri selain daripada pengharapannya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda ya Allah. Artinya apa teman-teman? Ketika pemazmur, penulis Mazmur 71 ini sadar betul di masa tuanya, saya ini adalah tanda ajaib. Kenapa? Karena dari kandungan teman-teman, kalau kita tadi lagi duduk sama mama, papa, atau sama keluarga kita, nenek, kakek, tante, paman, semuanya, ingat, dari kandungan, ketika orang tua kita mengandung kita, mereka sudah bertopang, mereka sudah mengingat Tuhan, dan mereka merasakan bahwa kita dari kandungan ini adalah sebuah tanda ajaib, adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, kita ini tanda ajaib bagi keluarga, bagi sekitar kita, bagi teman-teman kita. Jangan kita pernah lupakan ini. Yang kedua, ketika kita belajar 6 tahun di sekolah dasar, pasti banyak tantangan kan? Kita suka dibully atau bahkan kita suka ngebully orang lain, kita suka direndahkan, kita suka nyontek. Banyak hal kita lakukan, banyak kesalahan kita lakukan.
Tapi kita harus mengingat teman-teman, ketika kita masuk ke sekolah menengah pertama, tantangannya nggak berkurang, tantangannya bertambah. Oleh sebab itu harapannya juga harus ditambah. Dengan apa? Dengan berlaku aktif membawa damai. Kenapa ini penting? Kak Indah ingin mengingatkan kita teman-teman. Di masa SMP nanti, kita akan lebih melihat, oh ternyata banyak orang tidak serius menjalani sekolahnya. Banyak orang menjalani dan menghina teman-temannya di masa SMP. Dan banyak kita akan temukan tantangan demi tantangan. Tapi kita harus mengingat, perlindungan kita hanya bisa kita rasakan, perlindungan Allah hanya bisa kita imani, kita yakini ketika apa? Kita mengingat tugas kita membawa damai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, rekan-rekan. Tuhan tidak pernah melupakan kita, tapi kita sering melupakan bahwa tugas kita adalah membawa damainya yang kita rasakan melalui keluarga kita, melalui sekolah selama di SD ini. Artinya yang pertama, teman-teman dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa bahwa perlindungan yang kuat itu, kalau ayat 7 dia mengatakan, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat, kekuatan itu adalah juga ketika kita menghadirkan, membawa damai dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sadar, pemazmur juga sadar bahwa perlindungan yang kuat itu juga ia hadirkan melalui kedamaian di kehidupannya, dia pun selalu bertopang. Ayat 6, Mazmur 71 mengatakan, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Sejak kandungan orang tua kita mengingat Tuhan. Sejak kandungan orang tua kita selalu bertopang kepada Allah. Ketika kita dididik dari kecil sampai sekarang kita lulus SD, Tuhan selalu menjadi tempat orang tua kita bertopang, berpengharapan, berdoa untuk hari ini. Artinya apa? Ada doa dari orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa mendapati, bisa merasakan kelulusan pada hari ini. Artinya teman-teman, ketika nanti kita masuk SMP, jangan pernah lupakan Tuhan. Ya, selalu ingat Allah. Karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, Allah selalu mengingat kita. Kita pun diajak untuk selalu mengingat Allah. Nah, ketika kita tahu betul bahwa ketika kita berlindung yang kuat itu dan kita juga punya tugas untuk membawa damai, dan kita mengingat Allah dalam setiap damai yang kita bawa, dan disitulah ciri seseorang muda, anak SMP nanti, yang memiliki ciri khas pengharapan kepada Allah. Harapan sejak muda. Pemazmur 71 ingat betul bahwa ketika dia mengingat Allah, ketika dia berlindung kepada Allah, dia punya harapan bahwa masa depannya sangat baik. Nah, jadi harapan sejak muda, harapan kita di masa ini adalah keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena sebenarnya teman-teman yang lulus hari ini dan orang tua juga yang mungkin hadir mendampingi kita dan seluruh guru karyawan, kita harus paham betul harapan itu adalah sebuah kesabaran, sebuah ketenangan, tidak gelisah, tidak goyah, sehingga ada keaktifan di situ. Harapan itu bukan pasrah, kayak ya udahlah, ya SMP ya harus dijalani, bukan. Tapi ketika kita berjalan melangkah dalam harap, melangkah dalam pengharapan kepada Allah, ada kreativitas, ada keaktifan, ada inisiatif untuk mau berubah lebih baik. Karena percuma kita jenjangnya naik dari SD sampai SMP, tapi perubahannya tidak ada. Dari perilaku, dari kesopanan, dari kepatuhan, ketaatan. Nilai doang yang naik nggak cukup, teman-teman. Zaman sekarang itu perusahaan atau enggak tempat-tempat bekerja itu tidak lagi cari nilai yang tinggi, tapi dia mencari selain nilai tinggi, dia mencari
pribadi yang baik. Pribadi yang mau membawa damai. Pribadi yang mau selalu mengingat Allah. Nilai memang perlu. Pendidikan harus. Sekolah harus kita jalani dengan serius. Tapi jangan lupa harus ada karakter dalam diri kita yang mencerminkan karakter Allah. Dan ketika kita mau berjalan, melangkah dalam harapan, kita mengingat 3 hal ini. Kita punya tugas membawa damai, kita harus selalu mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka perkataan kita mencerminkan kasih Allah, perbuatan kita mencerminkan kasih Allah, dan pribadi kita mencerminkan pengharapan orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita di dalam pribadi yang lebih baik. Ya, nilai penting, tapi bukan segalanya. Oleh sebab itu, Kak Indah punya video, ini iklan biskuat, yang mungkin sering kita tonton di TV, tapi dari data, anak-anak muda atau nggak generasi Z, kita ini suka banget nge-skip iklan, karena terlalu lama, bosen. Lagi asik-asik nonton film, ada iklan, tapi ini iklannya menarik. Mari kita perhatikan bersama. Kamu kan bisa bela diri. Kok diam aja? Wah, gimana ayo? Teman-teman, dari video singkat tadi, Kak Indah ingin mengingatkan kita bahwa kekuatan itu tidak harus dimunculkan ketika kita merasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Atau membalas kejahatan orang lain. Tapi kekuatan itu harus tertanam dalam hati dan pikiran kita. Hati kita mengingat Allah, hati kita selalu berpengharapan kepada Allah, dan pikiran kita yang selalu paham bahwa pendidikan penting, damai juga penting, dan Allah juga harus kita ingat. Gambar di sini juga menjadi menarik, teman-teman. Karena apa? Planning kita kan sampai nanti lulus SMP, lulus SMA, nanti kuliah di tempat yang mau kita capai. Kayaknya mulus gitu ya, kayak naik sepeda, nggak ada tantangan. Tapi kenyataannya, loh, kebukti di SD ini, tadi kita mikirnya, wah bakal enak nih. Lulus gitu kan, di gedung yang mewah, bersama orang tua, pakai semua atribut. Ternyata realitanya, kita harus lulus, menyaksikan ibadah, beribadah bersama di rumah. Artinya apa? Setiap harapan itu memang selalu baik, dan itu menjadi energi kita untuk menghadirkan kebaikan itu. Realitanya selalu menantang kita. Masih mau nggak berharap? Masih mau nggak melakukan kebaikan? Masih mau nggak berjuang bersama dengan Tuhan? Sebagai seorang yang percaya kepada Allah, realita di dunia ini menjadi tempat kita menghadirkan, berbuat kebaikan, berjalan dalam harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, walaupun banyak sekali rintangannya. Gambar yang di bawah itu kan realitinya, waduh, di rencana kita, di pikiran kita, nyantai aja gitu, kayak di rumput yang teduh. Tapi kenyataannya kita harus lewat bebatuan, harus berjuang dengan segala deadline, harus
Wah, banyak sekali sampai akhirnya kita mencapai tujuan kita. Artinya apa? Ingat selalu teman-teman. Ketika kita mau menuju SMP nanti, tantangan akan bertambah. Tapi kekuatan kita pun tidak akan berkurang. Karena apa? Kita mengingat Allah sebagai tempat perlindungan kita. Kita mau berubah menjadi lebih baik. Dan kita selalu mau menunaikan tugas kita untuk membawa damai. Jadi, walk in hope means we want to learn with God. Melangkah dalam pengharapan kita kepada Tuhan, berarti kita mau belajar bersama Tuhan. Kita mau menunaikan tugas tanggung jawab kita sebagai siswa-siswi dengan juga mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam pengharapan, kita mengingat kita ini berharga, maka kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan di dunia ini. Hanya untuk bully orang lain, hanya untuk menghina orang lain, hanya untuk mengeluh sana-sini, hanya untuk mengeluh segala kekurangan. Tapi kita mau berjalan dalam pengharapan kepada Allah. Artinya kita mau belajar bersama Allah yang mendidik kita. Selamat sekali lagi teman-teman. Selamat untuk kelulusannya, percayalah. Kita harus tetap membawa damai, selalu mengingat Tuhan, dan berubah menjadi pribadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Setiap harinya diberikan kepada kita, dan manfaatkanlah untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kak Indah ingin menutup renungan ini dari Matius 5 ayat 9. Mari kita buka bersama. Matius 5 ayat 9. Khotbah Yesus di bukit, dia mengatakan gini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berjalan dalam pengharapan. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita mengucap syukur untuk renungan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami belajar bagaimana kami tetap bisa melangkah dalam kehidupan kami, walaupun kami sadari tantangan tidak pernah hilang dari perjalanan persekolahan kami, terlebih ketika kami akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama di kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap membawa damai, ajar kami untuk tetap mengingat Tuhan dalam setiap lagu dan tingkah laku kami. Ajar kami untuk tetap berharap kepadamu, agar apapun yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh sebab itu kami berdoa ya Allah, agar kami sanggup menjalani masa-masa yang baru di sekolah menengah pertama yang akan kami jalani. Dan berikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami sanggup patuh kepada orang tua kami, patuh kepada perintah-Mu, dan kami benar-benar mau menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah doa kami dan harapan kami ya Allah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memimpin
Selamat melangkah dalam harapan. Ingatlah bahwa kita punya tugas untuk membawa damai. Mari berusaha untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu ingat akan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi, baik rekan-rekan pengurus, tenaga pendidik dan kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan tentunya ibu bapak sekalian selaku orang tua dari peserta didik kami yang hari ini merayakan kelulusannya, dan adik-adik sekalian, di mana kalian hari ini merayakan keberhasilan usaha kalian, jerih payah kalian selama beberapa tahun sehingga hari ini bisa lulus dari jenjang SD. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya. Kita masih diizinkan untuk melakukan hal ini, walaupun semua harus dilakukan melalui teknologi. Selamat untuk kalian semua dan kejarlah terus cita-citamu sampai kamu mencapai impiannya. Untuk ibu bapak sekalian, saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, terutama terkait rencana strategi BPK Penabur Jakarta yang baru, yang kami sebut sebagai Renstra 2020 sampai 2025, di mana kami melakukan perbaikan penyempurnaan strategi pembelajaran kami, di mana seperti kita ketahui dalam menyongsong era disrupsi 4.0 yang sekarang sudah terjadi, kami mempersiapkan perubahan untuk para peserta didik kami sehingga mereka mempunyai beberapa kompetensi atau kemampuan yang dianggap perlu dan bisa untuk mereka menghadapi era disrupsi tersebut. Yang pertama, mereka semua kami didik sehingga bisa menjadi seorang pembelajar sejati, yaitu yang disebut sebagai lifelong learner. Mereka perlu mau untuk selalu belajar, beradaptasi, dan menghadapi hal-hal yang baru, dan mereka siap untuk menghadapinya. Dan yang kedua, yang suka disebut sebagai kapabilitas atau kemampuan inti 4C, yang terdiri dari kemampuan seorang peserta didik untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga mempunyai kreativitas yang tinggi dan juga mempunyai daya pikir yang kritis. Itulah yang dikenal dengan 4C. Tidak terasa sudah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah COVID-19 ini, dan BPK Penabur Jakarta terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan metode belajar di rumah atau yang kita suka kenal dengan home learning, sehingga di tahun ajaran yang akan datang, apapun yang pemerintah putuskan, kami akan selalu siap untuk melakukan yang terbaik untuk para peserta didik kami, baik home learning maupun hybrid learning. BPK Penabur Jakarta juga sudah menyiapkan serangkaian protokol kesehatan yang sekiranya diperlukan andai nanti tahun ajaran depan kita sudah mulai kembali bersekolah, atau yang tadi merupakan campuran antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada kalian semua, para peserta didik kami, untuk melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang berikutnya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua, ibu dan bapak sekalian yang kami kasihi, sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami BPK Penabur Jakarta. Dan jangan lupa, kita selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Apapun yang mereka akan putuskan, kita akan ikuti. Dan selalu cukup makan, cukup vitamin, cukup olahraga, dan juga cukup beristirahat. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 6. Anak-anak kelas 6 yang Ibu kasihi,
serta Bapak Ibu guru karyawan BPK Penabur Jakarta, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat buat anak-anak kelas 6 yang telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang SD selama 6 tahun. Anak-anak adalah angkatan 2020, angkatan yang istimewa, yang spesial. Kenapa? Karena anak-anak mengakhiri pendidikan selama bulan Maret, April dengan tugas-tugas dengan cara online. Anak-anak mengikuti ibadah syukur dan Purnawidya tanpa tatap muka. Berpisah dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru dan karyawan di sekolah tanpa berjabat tangan. Ya, anak-anak adalah generasi BES, generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin di Indonesia. Ibu percaya masa depan kalian sangat luar biasa. Selamat mengakhiri pendidikan di jenjang SD dan selamat menempuh pendidikan di jenjang SMP. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati perjalanan kalian, perjalanan menempuh cita-cita kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan anak-anak alumni SJK Penabur Harapan Indah angkatan ke-9 yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Sekalipun keterbatasan masih terus membelenggu kita hanya bisa bertemu secara virtual, tetapi saya yakin ini tidak mengurangi kebahagiaan kita semua. Mewakili pengurus BPK Penabur Jakarta, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan juga wali murid yang telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk dididik di SJK Penabur Harapan Indah. Kami percaya bahwa apa yang telah diberikan oleh guru-guru di SJK Penabur Harapan Indah bukan hanya pendidikan atau akademik yang terbaik, tetapi juga yang lebih penting dari itu adalah pendidikan iman dan spiritual ketika kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Dan kiranya semuanya itu menjadi bekal yang penting, bekal yang berharga ketika mereka semua akan menghadapi kehidupan mereka kelak. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada seluruh guru, karyawan di SJK Penabur Harapan Indah ini yang telah bekerja dengan keras, mendedikasikan diri dengan sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh anak-anak kita. Kiranya Tuhan terus menolong, menyertai Bapak Ibu sekalian di dalam menjalani tugas, panggilan, dan pelayanan ini. Dan yang ketiga, tentu saja yang tidak kalah pentingnya, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak sekalian. Kalian hari ini telah menutup satu lembaran, satu babak di dalam kehidupan kalian, dan kalian akan membuka satu lembaran baru, yaitu di jenjang SMP. Kiranya Tuhan juga menyertai langkah kalian, teruslah belajar dengan semangat, berjuang dengan gigih untuk meraih yang terbaik, meraih impian dan cita-cita kalian. Sekalipun mungkin di dalam semester pertama kalian di SMP nanti, pembelajaran masih harus dilakukan dari rumah. Tapi kalian tetap harus semangat, ya. Harus tetap sungguh-sungguh untuk belajar dan agar bisa meraih hasil yang terbaik. Ya. Demikian yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat kepada seluruh anak-anak alumni SJK Penabur Harapan Indah angkatan yang ke-9 ini. Kiranya Tuhan terus menyertai langkah kalian selanjutnya. Amin.
Ansle Melora Emeline Momole, Antonio Benedictus Abraham, Bartolomeo Lemuel Papahan, Benedictus Bima Kanawa, Cassius Nathanael Cangrawinata, Bramantio Restu Kangjaya, Celia Gracelyn Wijaya, Selin Marcella Pang, Clairin Kristabel, Clarissa Dariane Chandra, Corinthia Evangeline Joshua, Darius Hansen, Darren Angelo Alan Setiawan, Elisa Silva Obaja Simatupang, Evelyn Alexandra Lau, Fiona Carissa Ivory, George Brian Jevonly, Hamuel Ezekiel, Kaifa Aaron Siahaan, Nelbert Susilo, Nicholas Besoci Hareva, Rainer Ronelson, Rea Elfrida Naftali Hutagaul, Rokarn Bagas Laksamana Bonti Saragi, Septiana Sondang Siboro, Theodor Audli Kertajaya, Tresian Xavier, Valeri Audrey Santoso, Vanessa Kusmianto, Abraham Vito Diantoro, Alexander Raditya Putra, Andreas Janes Simanjuntak, Angeline Catherine, Audrey Renata Rojana, Bernardus Aji Setiawan, Brian Neil Pardede, Cheryl Lorin, Christian Gilbert Messi, Daryl Adriel O'Neil, Dativa Deolova Putri Wibowo, Elaine Buelt, Farley Yuan, Feby Laura Aloysia Sirait, Gary Austin Elnatan Panjaitan, Gilbert Titus Calvin Marganti Hutapea, Hani Grace Tiona Tambunan, Jonathan Christian Yap, Juan Ernestine Hotman Simarmata, Kesia Gabriel Bernadette, Marvelino Nicholas Sibarani, Nadine Dona Aletheia Tamba, Nur Valanes Chong, Rachel Bellatrix Rumagit, Samuel Bagus Winsom, Stella Anastasia, Tobias Basa Tambunan, Valeri Karisa Kristi Atmaja, Verdik Tanu Raja, Abraham Farel Immanuel Nathan, Adela Sunarto, Andrew Rian Tan, Angelica Naftali Jire Hutasoit, Auren, Bernardus Alvin Marcelino,
Kalista Natania Wijaya, Christian Eliezer Simanjuntak, Darius Anggada, Yunike Ayu Magdalen Failanka, Etanim Jonathan Parulian Simanjuntak, Gilbert Leonard Chandra Bangun, Gifford Rafael Simanjuntak, Gabriela Fiona Meidita Lumowa, Jeremy Richard Darwin Sirait, Hezekia Mitchell Tumanggor, Grace Arlen Claribel, Kezia Viana Johannes, Kylie Jane Sutanto, Karina Adenia Fo, Owen Adonia, Nicole Christabel Wijaya, Nathaniel Felix Tanoch, Kimberly Ruth Christiane Pribadi, Valerie Yan Putra, Sharon Monica, Samuel Rainier Narotama Sitorus, Rian Ferdinand Su, Ferik Budiman, Abigail Kimberly Wijaya, Abraham Yusak Simamora, Anderson Benaya Mau, Angela Beatrice Chandra Nugraha, Audrey Gloria Susanto, Brandon Enrico Matthew Tayu, Devore Jefta Neria, Darren Maynard Handi, Cinta Claire Lurich Simbolon, Brigita Miranda Elora, Hana Putri Madeline Butar-Butar, Gary Matthew Pangaribuan, Gabriel Andre Wijaya Pang, and Kristo Daniel Indra Wijaya, Karen Lawrence Takalamingan, Juliana Shiane Tejo Utomo, Joakim Alvaro Limitius, Jessica Naftali Wijaya, Kezia Priscilia Joanna Pasca Saragi, Kevin Lukito, Kayla Abiel Tobing, Samuel Vincent Togumunte, Mikael Blessing Nathaniel, Kimiko Demagog, Kiara Lovina Hartadi, Wells Noah, Stephen Sutandi, Tavares Havanen. Yang terhormat Bapak Antono Yuwono selaku Ketua BPK Penabur Jakarta. Yang terhormat Bapak Bambang, Bapak Martin, Bapak Irwan Yenatan selaku Wali Komplek Penabur Harapan Indah. Yang terhormat Ibu Etiwati selaku Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta. Yang terhormat Ibu Sukarni selaku Kepala Jenjang SD BPK Penabur Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 SDK Penabur Harapan Indah. Yang terhormat Bapak Ibu guru SDK Penabur Harapan Indah dan seluruh anak-anakku yang kukasihi. Selamat sore dan salam sejahtera.
Pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa melaksanakan acara pengumuman kelulusan dan Purnawidya siswa-siswi kelas 6 SDK Penabur Harapan Indah angkatan ke-9. Saya selaku Kepala Sekolah SDK Penabur Harapan Indah akan melaporkan hasil belajar siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. Siswa kelas 6 pada tahun pelajaran 2019-2020 berjumlah 115 siswa. Berdasarkan rapat pleno Dewan Guru pada tanggal 28 Mei 2020 dan berdasarkan penghitungan nilai rapot kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 yang merupakan gabungan nilai KI 3 dan KI 4 serta berdasarkan kriteria kelulusan SDK Penabur, maka secara resmi saya nyatakan siswa kelas 6 SDK Penabur Harapan Indah angkatan ke-9 tahun pelajaran 2019-2020 dinyatakan lulus 100%. Kami ucapkan selamat kepada anak-anak atas kelulusan ini. Kelulusan ini bukanlah sebuah akhir, tetapi sebagai awal perjalanan dari perjuangan kalian untuk menapaki pendidikan di jenjang berikutnya. Pesan kami kepada anak-anak, jadilah manusia pembelajar seumur hidup. Semoga setelah kalian lulus dari jenjang SD ini, kalian dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih mandiri, lebih tangguh, lebih bertanggung jawab, dan selalu mengandalkan Tuhan. Kepada Bapak Ibu orang tua siswa, kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mempercayakan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan di SDK Penabur Harapan Indah. Kami juga berterima kasih atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik selama ini. Kami juga mohon maaf jika selama 6 tahun di SDK Penabur Harapan Indah ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami. Keberhasilan yang dicapai oleh anak-anak kita tidak lepas dari jerih lelah Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini, dengan rasa hormat, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru SDK Penabur Harapan Indah atas jasa-jasa Bapak Ibu Guru dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Perkenankan saya untuk mengumumkan nama-nama siswa yang memperoleh prestasi nilai tertinggi pada masing-masing muatan pelajaran selama semester 2 di tahun pelajaran
2019-2020. Adapun nama-nama siswa yang memperoleh nilai tertinggi tersebut adalah: 1. Muatan pelajaran agama. 1. Cassius Nathanael Chandrawinata. 2. Kiva Airen Siahaan. 3. Nelbert Susilo. 4. Audrey Renata Rojana. 5. Cheryl Lorin. 6. Elaine Welt. 7. Farley Yuan. 8. Feby Laura Aloysia Sirait. 9. Nadine Dona Aletia Tambak. 10. Stella Anastasia. 11. Tobias Basa Tambunan. 12. Nicole Christabel Wijaya. 13. Valerie Yan Putra. 14. Abraham Yusak Simamora. 15. Anderson Benaya Malau. 16. Angela Beatrix Chandra Nugraha. 17. Audrey Gloria Susanto. 18. Darren Maynard Handi. 19. Gary Matthew Pangaribuan. 20. Kayla Abiel Tobing. Muatan pelajaran PPKN diraih oleh Gary Matthew Pangaribuan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia diraih oleh Vanessa Kusmianto dan Clarence Loren Takalamiang. Muatan pelajaran matematika. 1. Hezekiah Michelle Tumanggor. 2. Darren Maynard Handi. 3. Gary Matthew Pangaribuan. Muatan pelajaran IPA. 1. Valerie Yan Putra. 2. Mikael Blessing Nathaniel Pauntu. Muatan pelajaran IPS. Gary Matthew Pangaribuan. Muatan pelajaran SBDP. Valerie Yan Putra. Muatan pelajaran PJOK. Auren. Muatan pelajaran bahasa Sunda. 1. Clairin Christabel. 2. Mikael Blessing Nathaniel Pauntu. Muatan pelajaran bahasa Inggris. 1. Abraham Yusak Simamora. 2. Gary Matthew Pangaribuan. Muatan pelajaran bahasa Mandarin. 1. Hezekiah
Michelle Tumanggur. Muatan pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 1. Cassius Nathanael Chandrawinata. 2. Brian Neil Pardede. 3. Daryl Adriel O'Neil. 4. Farley Yuan. 5. Etanim Jonathan Parulian. 6. Hezekiah Michelle Tumanggur. 7. Valerie Yan Putra. 8. Gary Matthew Pangaribuan. Berikutnya adalah nama-nama siswa yang meraih piala bintang pelajar dengan jumlah sertifikat 4 atau lebih. 1. Valerie Yan Putra memperoleh sertifikat untuk muatan pelajaran pendidikan agama, IPA, SBDP, dan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Gary Matthew Pangaribuan memperoleh sertifikat muatan pelajaran 1. Pendidikan agama, PPKN, matematika, IPS, bahasa Inggris, dan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kelas 6A. Tresian Xavier, putra dari almarhum Bapak Lee Min Yung dan Ibu Maria Deliana. Kelas 6B. Rachel Bellatrix Rumagit, putri dari Bapak Wayne Mark Sabto Adi dan Ibu Tri Ani Kurniasi. Kelas 6C. Ferry Budiman, putra dari Bapak Jun Juibun dan Ibu Sulina. Kelas 6D. Abraham Yusak Simamora, putra dari Bapak Samuel Hansen Simamora dan Ibu Feni Marlina Hayati Sinambela. Darren Maynard Handi, putra dari Bapak Sunardi Wijaya dan Ibu Chung Hani. Clairine Christabel, putri dari Bapak Mardi Raman dan Ibu Adriani Ruslim. Vanessa Kusmianto, putri dari Bapak Christian Kusmianto dan Ibu Irma Widya. Cheryl Lorin, putri dari Bapak Sugianto Samuel dan Ibu Melinda Lee. Valerie Yan Putra, putri dari Bapak Yan Yan dan Ibu Yanti. Abraham Yusak Simamora, putra dari Bapak Samuel Hansen Simamora dan Ibu Feni Marlina Hayati Sinambela. Daftar nama-nama juara kelas 6 SDK Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2019-2020. Kelas 6A. Juara 1 Cassius Nathanael,
putra dari Bapak Hendra Canggrawinata dan Ibu Vivi Limiati Sulaiman. Juara 2, Vanessa Kusmianto, putri dari Bapak Christian Kusmianto dan Ibu Irma Widya Hartanadi. Juara 3, Clairin Christabel, putri dari Bapak Mardi dan Ibu Adriani Ruslim. Kelas 6B, juara 1, Cheryl Lorin, putri dari Bapak Sugianto Samuel Halim dan Ibu Meilinda Li Sakti. Juara 2, Daryl Adriel O'Neil, putra dari Bapak Daniel dan Ibu Weliana. Juara 3, Farley Yuan, putra dari Bapak Frankie Yuan dan Ibu Feni Ferdila. Kelas 6C, juara 1, Hezekiah Michel, putra dari Bapak Lindung Tumanggor dan Ibu Jenny. Juara 2, Valerie Yan Putra, putri dari Bapak Yan dan Ibu Yanti. Juara 3, Auren, putri dari Bapak Lo Hong Li dan Ibu Dewi Chio. Kelas 6D, juara 1, Gary Matthew Pangaribuan, putra dari Bapak Mangasa Sofian Pangaribuan dan Ibu Eko Pertiwi Prasetyowati. Juara 2, Mikael Blessing Nathanael Pauntu, putra dari Bapak Noviandi Putranto Pautu dan Ibu Yeni Kristianti. Juara 3, Darren Maynard Handi, putra dari Bapak Sunardi Wijaya dan Ibu Ju Hani. Untuk juara umum, sebagai juara umum SDK Penabur Harapan Indah tahun pelajaran 2019-2020 adalah Gary Matthew Pangaribuan. Kami ucapkan selamat untuk anak-anak, kejarlah mimpi-mimpi kalian. Terima kasih.
Shalom. Kami adalah orang tua dari Nadine Dona Alate Tambah. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena anak-anak kelas 6 sudah menyelesaikan masa studi mereka di jenjang sekolah dasar. Dan hari ini kita tiba di acara Purna Widya kelulusan anak-anak SDK Penabur Harapan Indah tahun ajaran 2019-2020. Selama 6 tahun belajar di SDK Penabur Harapan Indah bukanlah waktu yang singkat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terutama di semester akhir di masa pendidikan kelas 6, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mengubah secara drastis proses sistem belajar mengajar ke metode daring atau online dari rumah. Selama belajar dari rumah, kami sebagai orang tua melihat bahwa SDK Penabur Harapan Indah cepat beradaptasi memfasilitasi proses belajar mengajar jarak jauh dengan sangat baik. Memang dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua untuk mensupport segala kebutuhan anak dalam belajar secara daring ini. Kami mewakili orang tua, murid kelas 6 SDK Penabur Harapan Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SDK Penabur Harapan Indah, Ibu Anastasia Rustiningsih dan Wakil, serta Ibu Bapak Guru semua yang sudah mengajar dan membimbing anak kami selama ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan berkat kepada Bapak Ibu Guru semua, dan semoga SDK Penabur Harapan Indah diberkati Tuhan dan terus maju menghasilkan anak-anak yang berkarakter dan berprestasi, dan SDK Penabur Harapan Indah terus menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat atas kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDK Penabur Harapan Indah Angkatan ke-9. Kalian sudah berjuang selama 6 tahun dengan kerja keras sehingga kalian bisa lulus. Hari ini tiba saatnya kalian akan melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang SMP. Harapan kami, anak-anak terus berjuang untuk meningkatkan prestasi di jenjang berikutnya, supaya dapat mewujudkan cita-cita. Jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mendukung anak-anak di dalam pendidikan selama di jenjang SD. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Peliharaku kasih
Bapak Ibu orang tua yang terkasih, mari kita akhiri acara hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk acara yang boleh berjalan dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pencapaian yang boleh diraih oleh anak-anak kami pada saat ini. Meskipun keadaan kami sulit ya Tuhan dan terbatas, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk mengungkapkan betapa besarnya karya Tuhan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.